Oke, terima kasih. Ini sudah hadir Ibu Sonia Anggun Andini ya bersama kita. Gimana kabarnya ini Bu Sonia? Alhamdulillah baik. Bu Iin Ah, apa Bu Luli nih manggilnya? mahasiswa manggilnya Bu Luli. Oh, Bu Luli, Iya, oke. tapi it's okay. Oke, kita bisa mulai sekarang mungkin ya sambil nunggu yang lain. Tolong Kisti untuk memberitahukan ke teman-temannya agar segera join dan nanti operator dan Rian sudah hadir Rian di sini Rian. Hadir Ibu. Oke, siap. Operator yang bertugas juga mohon dipersiapkan ya untuk nanti share screen-nya. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pagi ini ya kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan untuk kita ya bertemu dalam guest lecture ya mata kuliah ekonometrika yang dihadiri oleh pembicara luar biasa hari ini dari Kemenko Perekonomian dan teman-teman bersyukur sekali di Senin pagi ini kita memiliki kesempatan ya untuk bermajelis ilmu gitu ya untuk melihat bagaimana sih data itu penting sebagai dasar analisis kebijakan dan teman-teman di sini semoga diberi kesehatan dan kekuatan karena minggu depan insya Allah sudah UAS ya Bu Sonia teman-teman ini. Jadi ini memang guest lecture ini menjadi penutup perkuliahan juga untuk ekonometrika sehingga harapannya bisa memberikan warna baru untuk teman-teman terutama di program studi manajemen mutu halal angkatan pertama. Ini angkatan pertama. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan terus pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan kita semua, terutama dalam mencari ilmu. Nah, mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sonia Anggun Andini yang sudah berkenan ya meluangkan waktu padatnya Jakarta luar biasa pasti di akhir tahun dan akhir bulan ya. Tapi Masya Allah berkenan untuk meluangkan 2 jam berharganya untuk teman-teman MMH terutama ya. Jadi silahkan manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini untuk berdiskusi, bertanya ya, mencari ide, insight ya untuk teman-teman sekalian gitu. Dan mungkin untuk acara hari ini kita bawa santai aja dan langsung pada intinya nanti ya. Jadi insya Allah kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mungkin sedikit prolog tentang program studi kami, Bu Sonia. Jadi, alhamdulillah di Universitas Siliwangi ada di Fakultas Agama Islam ini kita sudah memiliki program studi baru yaitu manajemen mutu halal, di mana manajemen mutu halal atau MMH ini diinisiasi dari 2022, kemudian disahkan di 2023 dan alhamdulillah sudah memiliki mahasiswa di 2024 dan angkatan kedua ini adalah 2025. Dan program studi ini masih menjadi program studi satu-satunya di Indonesia dan pertama, sehingga kami memang belum ada benchmarknya. Nah, makanya ini buat nyemangatin mahasiswa ini kita coba banyakin guest lecture. Alhamdulillah semester ini udah lebih dari 3 guest lecture ya di berbagai mata kuliah dan ini adalah guest lecture yang pamungkas nih untuk teman-teman di MMH ya karena minggu depan udah UAS kayak gitu. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan dari kami. Kemudian saya selaku dosen pengampu mata kuliah ekonometrika dan juga PLT Ketua Program Studi Manajemen Mutu Halal akan memoderatori ya acara hari ini. Tetapi sebelumnya agar acara kita diberi keberkahan ya dan memberikan manfaat ke depannya, mungkin saya langsung persilahkan kepada mahasiswa kami yaitu Al Ustadz Rian Hafiz ya untuk membacakan atau tilawah Al-Qur'annya. Silakan kepada Rian dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra.
Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Rian Hafiz yang sudah membacakan tilawah Al-Qur'annya. Semoga dengan bacaan tilawah Al-Qur'an ini kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mungkin kita akan langsung kepada inti dari acara hari ini. Kemungkinan dalam 45 menit hingga 60 menit ke depan ya teman-teman akan mendapatkan insight luar biasa dari Ibu Sonia Anggun Andini, dan jangan lupa ya, sampai akhir kita stay on karena apa? Karena di akhir itu nanti ada pengalaman beliau terkait dengan scholarship dan pengalaman beliau hidup di Australia selama 2 tahun. Nah, sebelum itu mungkin saya mau mastiin dulu dari operator apakah sudah siap untuk kita foto bersama dulu ya. Jadi silahkan open your camera ya. Coba ya yang cantik ya, yang ganteng ya, siap-siap untuk di screenshot sama Kisti atau sama Nadia nih. Jadinya nih yang mau screenshot nih. Oke, udah ready teman-teman? Yuk open your camera. Ini barengan nih Nadia sama Puput nih. Wah, sama Firhani juga nih bertiga nih ya. Zoom-nya barengan. Oke. Kisti, yang bantu siapa Kisti? Permisi, Ibu. Oke, Kisti. Silahkan dikasih aba-aba Kisti. Udah semuanya, 1, 2, 3. Screenshot, screenshot aja sama kalian. Sudah, Ibu. Sudah semua slide ya? Oke. Kemudian yang share screen CV, Kisti atau Nadia? Boleh dibantu? Siapa? Kisti? Kisti atau Nadia? Kita bacakan dulu CV dari beliau. Mana dia, Ibu? Oke, Nadia. Silahkan, Nadia. Nah, sambil nunggu CV dari Nadia, Alhamdulillah ini sudah bergabung juga Bu Sonia ya, dosen dari Statistika. Ibu Tuti. Halo Ibu Tuti, apa kabar? Ya, terima kasih banyak. Bu. Iya, terima kasih banyak Bu Tuti sudah join, dan juga beberapa mahasiswa dari program studi ekonomi syariah, karena ini memang kita open for public ya. Jadi harapannya lebih banyak yang mendapatkan manfaat, karena di sini kebetulan saya juga mengajar tidak hanya MMH ekonometrika 1 kelas tapi juga statistika untuk 5 kelas. Jadi harapannya sih yang sedang tidak ada kelas hari ini bisa join. Oke, boleh di next untuk CV-nya Nadia. Oke, kita mengenal dulu nih.
pembicara kita hari ini, yaitu Ibu Sonia Anggun Andin, seorang economic analis di Kemenko Perekonomian ya. An experienced trade and economic policy analyst with a strong background in international trade negotiations, economic research, and policy development, skilled in analyzing trade agreements, evaluating market access, and drafting policy briefs on trade environment linkage, proven ability to transit complex economic data into actionable insights for government and industry stakeholders. Jadi beliau pendidikannya ada 3 ya saat ini. Yang pertama Bachelor in Development Economics ya, Ekonomi Pembangunan di Universitas Lampung Indonesia 2010 hingga 2014. Kemudian beliau melanjutkan di Master of Science of Economics MSE Universitas Indonesia 2017-2019. Kebetulan kami sama-sama teman LPDP di UI dulu ya. Kemudian beliau melanjutkan kembali setelah bekerja di Kemenko Perekonomian, beliau melanjutkan kembali Master of Economic and Resource Policy ERP di the University of Adelaide, Australia, 2023 until 2025. Jadi beliau memang masih fresh graduate dari Australia. Jadi masih banyak pengalaman yang bisa kita gali. Kemudian working experience, next slide ya. Working experience beliau sebagai economic analyst di Coordinating Ministry for Economic Affairs Februari 2019 ya. Setelah lulus S2 UI langsung beliau jadi pegawai negeri sipil sampai sekarang, assisting the Deputy for Coordination of Economic Cooperation and Investment, particularly in the America and Pacific Economic Cooperation. Kemudian beliau juga sempat menjadi research assistant di School of Economic and Public Policy September 2024 until October 2025. Assisting the Institute for International Trade through research on the trade environment nexus, content curation, and coordination with international speakers, especially within the Indonesian network. Kemudian ada banyak workshop, training, dan juga course yang beliau ikuti. Salah satunya adalah short course tentang climate finance. Ini beliau luar biasa sekali dari Australia Awards Indonesia. Kemudian ada juga monitoring and assessing non-tariff measures Indonesia by World and World Bank mungkin ya. Kemudian International Trade Data Training, Training Trade Data Analysis, dan juga WTO World Trade Organization and Trade Policy Training by Ministry of Trade. Nah, mungkin sekilas informasi tentang beliau, saya yakin ada banyak sekali prestasi dari beliau sebetulnya. Namun karena keterbatasan waktu dan juga em, kemudahan ya untuk kita bisa langsung ke materi, mungkin kita bisa cukupkan share screen-nya, Nadia ya. Kita nanti tunggu dulu aja. Bu Sonia nggak apa-apa, kalau ada telepon dulu nggak apa-apa. Diselesaikan dulu. Nanti habis selesai baru kita mulai. Oke? Terima kasih Nadia. Oke, apakah sudah ready Bu Sonia? Iya, sudah. Mohon maaf. Masya Ditelepon tadi Allah. ditelepon sama atasan. Masya Allah, Ya, luar makasih biasa. banyak Mbak Nah, Iin. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kedengaran wabarakatuh. jelas suaranya? Insya Allah sangat jelas Bu Iya. Sonia. Selamat pagi ya, selamat pagi Selamat teman-teman pagi. semua. Perkenalkan, saya Sonia Anggun Andini, sebagaimana udah dikenalin sebelumnya. Teman-teman bisa panggil saya langsung Sonia, Mbak Sonia boleh, Bu Sonia boleh. Sebenarnya agak formal itu saya kurang terbiasa ya, karena biasanya sama Bu Luli ini kita manggilnya nama panggilan ya, karena kita Iya. teman satu angkatan dulu di LPDP Heeh. UI gitu. Oke, makasih Mbak Iin, Mbak Luli, Nggak Bu apa-apa Luli Mbak In gitu kan. aja biar santai. Teman-teman jadi tahu nama Eh, kecil saya. Sudah mengundang saya di acara ini dia untuk memberikan sharing knowledge lah ya, apa yang udah beberapa yang sudah saya pelajari terkait dengan pengambilan kebijakan berbasis bukti. Sebentar saya izin share screen dulu. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya, kalau manggil Mbak ini itu saya ya. Kemudian teman-teman juga boleh manggil Mbak Sonia karena masih muda banget Mbak Sonia ini. Jadi Aduh. luar biasa lah pengalamannya di usia yang sangat muda. Mangga Mbak Sonia. Siap, terima kasih Bu Luli. Nggak lupa lagi kali ini. Oke, iya, ya teman-teman hari ini saya izin untuk share beberapa materi terkait dengan
berbasis dengan bukti. Di sini untuk materi ini kita bakal fokus ke peran strategis di mana analisis data itu diperlukan untuk pengambilan kebijakan. Sebelum masuk ke materi inti, saya mau teman-teman lihat dulu nih apa aja sih yang nanti kita bakal belajar di pagi hari ini. Pertama, di sesi pertama nanti saya bakal jelasin terkait dengan peran strategis analisis data, gimana sih cara mengidentifikasi data, cara mengumpulkan data, dan akhirnya kita harus menganalisis data. Mungkin di seksi pertama agak sedikit butuh konsentrasi ya, tapi nanti di sesi kedua dan sesi kedua saya juga bakal memaparkan beberapa sumber-sumber internal dan eksternal dari data-data yang bisa teman-teman pakai dan juga gimana cara mengolah data jadi informasi. Gimana biasanya Kemenko Perekonomian itu mengolah data menjadi informasi. Lalu di sesi ketiga ini lebih chill ya. Kita bakal ngobrol terkait dengan scholarship tips. Mungkin teman-teman bakal mikir, ada beberapa yang mikir, wah ini lulus di sini aja belum mau mikirin sekolah S2 gitu ya. Percayalah teman-teman, ini itu sekolah S2 itu dimulai dari kalian sekarang. Karena kalian perlu bekal, kayak kalian untuk bercerita nanti ketika interview S2, kalian perlu bekal organisasi misalnya, atau bekal apa yang kalian pelajari di kelas dan lain sebagainya. Jadi startnya dari awal gitu. Mengetahui informasi dari awal akan memudahkan kalian untuk mempersiapkan, mengetahui apa aja yang perlu dipersiapkan nantinya, gitu ya. Oke, masuk ke materi kita pagi hari ini, peran strategis dari analisis data. Sebenarnya analisis data ini sendiri, aku pingin teman-teman itu tahu helikopter view dari pengambilan kebijakan, seni memahami kebijakan publik. Kebijakan publik itu apa sih? Kebijakan publik itu diambil, kenapa harus diambil? Eh, karena adanya kegagalan pasar. Mungkin teman-teman di sini sudah belajar ilmu ekonomi ya. Ketika ada intervensi pemerintah, berarti ada sesuatu yang di di pasar, mekanisme sebuah pasar itu tidak berjalan secara sempurna, sehingga hadirlah di sini intervensi dari pemerintah. Untuk memahami kebijakan publik itu sendiri, pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi sebuah permasalahan dari kebijakan publik tersebut. Nah, masalah tersebut butuhkah intervensi pemerintah? Itu teman-teman nanti ada ilmunya ya, gimana cara mengidentifikasi masalah yang dibutuhkan intervensi pemerintah. Nah, pagi ini kita bakal belajar terkait dengan data, analisis data berbasis bukti empiris. Bukti empiris itu apa sih? Nanti aku jelasin di belakangnya. Jadi seni memahami kebijakan publik. Kebijakan publik itu sendiri dilahirkan dari adanya sebuah masalah yang harus kita address, di mana kita harus mengumpulkan beberapa bukti empiris dan berpikir lebih kritis untuk mencari bukti masalah. Lalu keluarlah beberapa solusi dan memilih solusi terbaik di antara beberapa option solusi itu sendiri, dan juga apa yang harus kita yakinkan. Biasanya pemerintah juga bukan cuma pemerintah ya, teman-teman di sini misalnya menulis opini, menulis paper dan lain sebagainya kan itu butuh diseminasi. Diseminasi itu seni bercerita, persuasi teman-teman apa sih kunci pesan dari tulisan teman-teman itu sendiri. Nah, ini helikopter view dari pemahaman kebijakan publik. Nah, teman-teman, di sini hari ini kita bakal fokus ke materi ini saja, segitiga yang warna ungu. Mana buktinya judulnya? Mana buktinya adalah apa datanya seperti itu. Nah, oke bentar. Untuk tahu mana buktinya, sebentar. Oke. Untuk tahu mana buktinya, disinilah peran strategis dari sebuah analisis data. Teman-teman pernah nggak sih dihadapin di masalah yang mungkin diselesaikan karena nggak cukup informasi? Pasti pasti pernah lah ya. Itu juga terjadi di beberapa hal seperti penelitian, seperti juga pengambilan kebijakan publik yang tadi. Data yang nggak tersedia, data yang nggak cukup akurat itu bisa menyebabkan kurang tepat sasarannya dari pengambilan sebuah kebijakan. Tapi data yang tersedia pun
kalau misalnya kebijakannya tidak didasari dengan analisis yang kuat, itu juga bisa menyebabkan kurang tepat sasaran dari kebijakan itu tadi. Makanya data itu penting, analisis juga penting. Jadi perlu memahami data, juga perlu memahami cara menganalisis sebuah data, gitu ya. Terus, gimana sih cara menganalisis data berbasis bukti empiris? Bukti empiris artinya bukti yang empiris artinya hubungan data, gitu ya. Langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah mengidentifikasi data itu sendiri. eh Misalnya gini, misalnya apa ya? Aku kasih contoh. Misalnya teman-teman ditugasin untuk cari solusi untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Salah satu sumber mungkin mengatakan bahwasanya akar dari permasalahan itu terletak pada faktor besarnya volume kendaraan ataupun pengemudi yang ada di Jakarta yang menimbulkan perlambatan nih dalam eh, perjalanan yang ada di Jakarta gitu ya, kemacetan di Jakarta. Ini hubungannya erat dengan kebijakan industri, seperti kebijakan industri, kebijakan motor, kendaraan bermotor, dan juga misalnya kualitas transportasi umum. Kalau kualitas transportasi umumnya kurang memadai untuk berkendara sendiri, maka akan terjadi penumpukan kendaraan yang ada di Jakarta dan menyebabkan kemacetan. Itu adalah masalah dan informasi yang teman-teman miliki. Lalu ada juga nih yang misalnya bilang, oh ruas jalan di Jakarta tidak cukup luas gitu. Itu kan informasi-informasi yang eh, sudah Anda miliki. Tapi nyatanya sampai saat ini Jakarta juga masih macet ya di berbagai wilayah. Terus gimana sih cara mencari bukti empiris untuk memahami masalah yang terjadi dan mendesain sebuah solusi? Langkah pertama untuk melakukan analisis data berbasis bukti empiris itu adalah mengidentifikasi data dan informasi yang dibutuhkan. Sebagai contoh kalau kasus bukan kasus apa namanya? Tema halal gitu ya. Informasi apa sih yang teman-teman milikin? Misalnya, oh kita tahu bahwasanya Indonesia adalah salah satu produsen makanan halal terbesar di Asia. Terus teman-teman mau melakukan sebuah riset nih ya. Teman-teman mau melakukan sebuah riset, pilih sebuah masalah yang di antara berbagai masalah, teman-teman pilih, oh banyaknya UMKM halal di Indonesia itu belum bisa loh menembus pasar ekspor halal. Apa yang harus teman-teman ketahui? Itu adalah bagian dari langkah pertama, yaitu mengidentifikasi data. Langkah pertamanya, apa yang harus teman-teman ketahui? Misalnya teman-teman checklist nih, salah satu, buat list-listnya. Pertama ada data tren permintaan, produk halal, persyaratan sertifikasi halal, kendala supply chain, dan lain sebagainya. Lalu teman-teman cari tahu nih cara mencari data-data tersebut itu di mana sih? Oh, bisa dari unduh dari ITC Threat Map atau dari Dinar Standar, dari laporan State of Global Islamic Economy Report dan lain sebagainya gitu ya. Jadi langkah pertama supaya teman-teman punya data yang berbasis bukti empiris itu adalah mengidentifikasi dulu data yang diperlukan itu seperti apa. Tadi kan sebelumnya analisis masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah banyaknya UMKM halal belum menembus pasar ekspor. Lalu teman-teman ngumpulin nih data-datanya. Berarti teman-teman juga perlu informasi cara mendapatkan data-data tersebut ya. Lalu, langkah kedua, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Yang harus teman-teman lakukan selanjutnya adalah mengumpulkan data-data tersebut yang dibutuhkan. Jadi setelah tahu apa aja datanya, teman-teman mulai kumpulin nih. Tahu dan mengumpulkan tuh beda ya. Mengumpulkan tuh artinya sudah ada datanya, raw datanya seperti itu. Data-data itu biasanya dikumpulkan dengan beberapa teknik. Teknik pertama ada randomized experiment atau percobaan acak. Nanti aku akan jelaskan lebih rinci. Ada yang kedua ada observational data atau data pengamatan, bisa lewat wawancara langsung, bisa juga lewat kajian literatur. Maaf ya teman-teman. Oke. eh Eksperimen secara langsung, misalnya kayak kita melakukan randomized eksperimen, itu tuh ideal. Tapi biasanya kayak misalnya kita ya melakukan nanti teman-teman teman-teman di sini diwajibkan untuk skripsian nggak Mbak? Bu? Wajib, wajib. Ini Wajib, masih oke. semester 3, tapi udah di sounding ya. Nanti ada Oh skripsi. iya iya, oke. Nah skripsi untuk mengerjakan skripsi idealnya kita tuh
melakukan eksperimen langsung. Namun itu sulit, teman-teman. Sulitnya itu bukan hanya sulit dikerjakan, tapi juga waktunya panjang, biayanya banyak. Nah, sedangkan teman-teman mahasiswa mungkin keterbatasan biaya dan teman-teman mungkin cuma punya 2 sampai dengan 3 semester untuk menyelesaikan penelitian. Jadi ada kalanya teman-teman perlu mensimplifikasi metode-metode pengumpulan data tersebut. Nah, metode pengumpulan data yang paling optimal harus disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya teman-teman sendiri. Tugas teman-teman sebagai peneliti, sebagai mahasiswa untuk mengerjakan skripsi, dan juga saya misalnya pembuat kebijakan awal itu adalah menyesuaikan, menemukan data, menyusun, menafsirkan, mengkritisasi, sintesis, sehingga data tersebut jadi data yang utuh. Salah satu metode yang paling efektif untuk mengumpulkan data itu adalah literatur review. Jadi, kayak misalnya contoh yang tadi ya, banyak UMKM halal belum menembus pasar ekspor. Mungkin saja banyak banget teman-teman di luar sana yang sudah menulis nih, sudah menulis terkait tulisan tersebut. Akan tetapi teman-teman bukan akan tetapi sudah menulis tulisan terkait dengan apa namanya permasalahan dari tidak menembus pasar ekspor dari UMKM. Jadi dengan mengumpulkan banyak hasil penelitian itu menjadi satu literatur review, itu teman-teman sudah mempunyai basic data yang lumayan kuat gitu. Di sini ada tips mengumpulkan data, nanti bisa dibaca waktu kita singkat, sedangkan slide-nya ada 50. Jadi kita cepat aja di bagian sini. Oke, masuk ke agak sedikit membutuhkan konsentrasi. Langkah ketiga nih, terakhir. Tadi kan udah mengumpulkan data, yaitu menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan. Metode menganalisis data itu ada exploratory dan juga ada explanatory. Apa sih bedanya? Exploratory itu kita melihat apa yang terjadi, mengeksplor apa sih yang terjadi. Di sini aku mengibaratkan mencari satu dua batu yang menarik dari 100 batu yang ada. Jadi dalam tahap awal analisis data, teman-teman perlu melihat ada pola umum, tren, anomali, asumsi-asumsi yang awal yang perlu diuji dan lain sebagainya. Biasanya menggunakan apa sih? Tentu di sini mungkin sudah diajarin sama Bu Luli ya di mata kuliah ekonometrik atau statistik terkait dengan statistik deskriptif, gimana cara melihat mean, median, distribusi. Ini adalah bagian dari analisis data secara eksploratory gitu. Mengeksplor sebuah data gitu. Tujuannya apa sih, teman-teman? Tujuannya adalah untuk memahami gambaran besar sebelum fokus ke isu spesifik. Jadi exploratory itu melihat apa yang terjadi. Sedangkan yang kedua adalah explanatory data analysis. Explanatory data analysis itu mencari penjelasan kenapa sih ini bisa terjadi gitu. Jadi dia tadi kan mencari satu dua batu dalam 100 batu. Kalau explanatory adalah memperkuat pemahaman satu dua batu yang sudah dipilih tadi. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan data pendukung yang lebih detail dan juga relevan untuk ngarahin analisis teman-teman ke sebuah analisis yang spesifik dan tajam. Jadi bisa menjelaskan kenapa sih fenomena itu bisa terjadi dan lain sebagainya. Sebagai bentuk simpelnya, kalau teman-teman buka isi kulkas, terus lihat apa yang ada di dalamnya, itu adalah bentuk exploratory data analysis. Sedangkan kalau misalnya teman-teman setelah lihat isi kulkas mulai nanya nih, kok telur habis ya? Kok susu tinggal sedikit ya? Nah, itu adalah bentuk explanatory data analysis. Ini adalah langkah yang diambil peneliti biasanya, bukan cuma peneliti ya, teman-teman yang mau melakukan penelitian, yang mau membuat sebuah tulisan berbasis bukti empiris, contohnya skripsi. Skripsi itu tulisan berbasis bukti empiris ya teman-teman, jurnal dan lain sebagainya. Itu membutuhkan kedua tahap ini sebagai tahap awal untuk menganalisis data. Nanti biasanya kalau dalam bab tesis itu kita namakan sebagai statistik deskriptif gitu. Lalu, eh untuk menganalisis data, kita itu
nggak cuma hanya melihat dari data yang sudah dikumpulkan, tapi kita juga mau melihat hubungan empiris. Hubungan empiris itu hubungan berdasarkan datanya. Apakah dia berkorelasi ataukah memiliki kausalitas gitu. Apa sih korelasi, apa kausalitas, apa bedanya gitu. Korelasi artinya, eh, biasanya kalau teman-teman mungkin di mata kuliah statistik atau ekonometrik sering dengar variabel Y, variabel X berkorelasi dengan variabel Y, berkorelasi positif, berkorelasi negatif gitu ya. Variabel dikatakan berkorelasi, Y berkorelasi dengan variabel X jika perubahan dari X ini dapat digunakan untuk memprediksi perubahan dari variabel si Y. Jadi, eh, jadi kita bisa bilang juga kalau misalnya variabel X dan Y itu punya pola yang sama dalam pergerakannya. Tapi variabel X tidak secara langsung menyebabkan variabel Y. Terjadinya variabel Y. Itu adalah korelasi. Jadi korelasi itu eh salah satu contohnya adalah seperti ini. Lama waktu belajar di minggu ujian berkorelasi positif terhadap nilai ujian. Korelasi nggak hanya positif, tapi juga ada negatif. Ada yang korelasinya kuat, ada yang lemah. Nanti kita bisa lihat lagi dari slide selanjutnya ya. Sebagai contoh di sini aku contohkan waktu proses sertifikasi halal semakin lama maka berkorelasi terhadap minatnya uang daftar jadi semakin rendah seperti itu. Jadi korelasi itu di sini kalau kalian lihat biasanya tandanya adalah hanya panah atas atau panah bawah gitu ya. Nah, sedangkan hubungan yang lebih dalam lagi adalah hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Hubungan kausalitas ini penjelasannya seperti gini. Variabel memiliki hubungan sebab akibat dengan variabel X jika perubahan variabel X ini secara langsung mempengaruhi perubahan dari nilai Y gitu. Jadi intervensi itu gitu. Analisis dampak atau sebab akibat itu menggunakan kausalitas. Sebagai contoh gitu, kontaminasi halal dari sebuah produk itu akan menyebabkan produk itu dinyatakan tidak halal. Seperti itu ya teman-teman. Kalau tadi kan teman-teman selalu dengar YX, mungkin udah sering dengar juga ya di kelas pasti ya. Kenapa selalu disimplifikasi seperti itu? Itulah fungsi ekonometrika, statistika, matematika. Mau simplifikasi, menyederhanakan apa yang rumit. Misalnya gini, kalau dalam matematika kan satu tambah satu sama dengan 2. Itu simple kan? Kita hanya nulis satu tambah, ada simbolnya, satu sama dengan 2 hanya sebesar satu kata gitu. Satu kata. Sedangkan kalau kita tuliskan secara lengkap dengan menggunakan tulisan gitu kan. SATU ditambah dengan satu sama dengan 2. Nah, itu kan tidak simpel. Nah, fungsi mensimplifikasi ini digunakan di dalam ilmu ekonometrika, mengadopsi ilmu matematika seperti itu ya, teman-teman. Y biasanya kita eh, kategorikan sebagai variabel dependen, variabel yang dipengaruhi. Sedangkan X adalah variabel independen, variabel yang mempengaruhi. Nah, cara menganalisis data tadi, explanatory dan eh, exploratory dan explanatory, itu kita mencari nih variabel X-nya apa. Setelah kita cari variabel X-nya apa, baru kita lihat hubungan korelasi atau kausalitas yang ada gitu. Dalam penggambaran seperti ini ya, Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus error. Di sini kita lihat, untuk melihat besar dan arah hubungan dari pengaruh antara X dan Y, itu ditangkap dari beta 1 ini. Jadi misalnya beta 1 ini 0,2X gitu ya. Berarti kenaikan 1 unit dari nilai X akan menyebabkan kenaikan 0,2 dari nilai Y jika hubungannya adalah berkorelasi positif. Seperti itu teman-teman.
Nah, angka B1 ini kalau misalnya angkanya negatif berarti korelasinya negatif. Berbeda dengan korelasi, untuk menangkap kausalitas itu teman-teman perlu kerja lebih ekstra lagi. Kenapa? Karena teman-teman perlu lihat skenario kontrafaktual. Apa sih skenario kontrafaktual itu? Skenario kontrafaktual itu misalnya bisa dilakukan dalam randomized control trial. Jadi misalnya teman mau meneliti eh, apa ya, 200 UMKM eh, halal gitu ya, halal produk. Teman-teman mau melakukan percobaan acak terkontrol, mau lihat hubungan sebab akibat, hubungan kausalitas antara ekspor dengan pelatihan UMKM, peningkatan ekspor dengan pelatihan UMKM. Jadi teman-teman meneliti dengan melakukan eksperimen langsung, membagi 200 UMKM tersebut menjadi kelompok treatment dan juga kelompok kontrol. Kelompok treatment adalah kelompok yang menerima intervensi, misalnya itu adalah kelompok yang menerima pelatihan UMKM, dan kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak menerima intervensi tapi memiliki fungsi yang sama dengan kelompok treatment. Nah, setelah diteliti selama 3 bulan, oh ternyata yang diberikan pelatihan ekspornya meningkat. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh analisis data melihat kausalitas gitu ya, melihat hubungan sebab akibat dengan cara randomized control trial atau percobaan acak terkontrol. Sampai sini masih ada kan? Masih masih on kan teman-teman? Tapi di sini aja kok letak apa ya, keseriusan ini Ca. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu mengenal beberapa sumber data. Teman-teman di sini bisa buka akses Google uh, dan lain sebagainya, website sambil ngedengerin webinar. Kalau bisa akan lebih baik kalau misalnya teman-teman langsung ini ya, praktek gitu. Praktek melihat aja, melihat data, melihat beberapa sumber data. Sumber data yang pertama, aku kasih Kemenko Perekonomian karena aku dari Kemenko Perekonomian ya. Bentar, kayaknya bisa share screen-nya diganti. Gimana cara ganti share screen? Stop dulu kali ya. Udah lama banget nggak gunain Zoom. Ntar, coba share screen ke sini. Ini yang ke-share WhatsApp ya? Boleh dibantu? Ini sekarang ke-share apa yang lagi di-share? Website, Mbak siapa ya? Mbak Gevira deh. Mbak Gevira, ini sekarang yang tampil layarnya apa Mbak? Website, Kak. Website, oke. Website Iya, Ekon, Kementerian iya Koordinator. betul, Ekon. Oke. Tadi kita masuk ke sesi kedua yaitu mempelajari sumber-sumber data ya. Sumber data yang pertama, teman-teman bisa lihat data yang sudah disintesis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bisa lihat di publikasi, di IRU dan Perkembangan Ekonomi, di misalnya boleh yang mana aja, tapi misalnya aku mau lihat ekonomi terkini gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, misalnya teman-teman klik. Oke, ini udah ada sintesa dari data-data yang udah dikumpulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, lalu dianalisis dengan cara eksploratori dan juga explanatory. Jadi mengeksplor datanya dan juga menjelaskan kenapa terjadi perubahan-perubahan tersebut. Itu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Biasanya teman-teman kan jurusannya manajemen mutu halal ya. Biasanya kan kaitannya dengan perekonomian. Jadi ada biasanya kalau misalnya menjelaskan UMKM juga harus menjelaskan secara helikopter view terkait dengan GDP, terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini. Data lainnya, data lainnya teman-teman bisa lihat di yang kedua, misalnya data investasi.
diperlukan. Oh, investasi yang berada di daerah berapa sih? Terus yang masuk ke halal, saya nggak tahu nih, udah ada apa belum ya terkait dengan halal. Tapi terkait dengan data investasi, teman-teman bisa lihat di websitenya BKPM atau Kementerian Investasi. Tinggal sama sih seperti yang tadi, masuk ke realisasi investasi BKPM, lalu nanti teman-teman bisa unduh setiap laporannya. Terus juga untuk data, misalnya data eh, perjanjian perdagangan. Eh, Mungkin di sini teman-teman perjanjian perdagangan agak kurang familiar. Yang familiar mungkin tarif Trump. Tarif Trump, apa aja sih? Tarif Trump itu salah satu dari em, apa ya? Karena adanya tarif Trump, maka terciptalah beberapa perjanjian perdagangan gitu ya. Kalau teman-teman mau monitor nih perjanjian perdagangan, bisa di sini nih websitenya Market Access Map. Analis, Trade Agreement, aku contohkan satu ya, misalnya kita pilih Indonesia aja deh. Indonesia punya perjanjian perdagangan sama siapa aja sih gitu ya. Nih kita lihat, ya nih, enforce artinya udah berlaku. Ini status-statusnya ada enforce, baru tanda tangan, ada baru konklusi negosiasinya dan lain sebagainya itu bisa teman-teman lihat dari website Maps. Dari itu. Teman-teman juga bisa lihat nih, apakah persyaratan halal itu masuk dalam misalnya measures dalam perdagangan. Itu bisa lihat di trade remedies atau di trade remedies. Kalau untuk halal kan masuknya ke non tarif measures ya, kalau nggak salah. Gitu. Lalu untuk data perdagangan secara apa yang namanya? Secara makro, teman-teman bisa juga lihat di website ITC Trade Map. Seperti itu. Masuk lagi kita ke materinya yang tadi. Oke. Ya, ini yang tadi ya. Oh ya, untuk data ekonomi tentu yang paling lengkap adalah Badan Pusat Statistik. Hampir seluruh data dari kementerian itu mengacu pada data sumber datanya satu yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS. Lalu untuk data moneter kayak jumlah uang beredar, data keuangan pemerintah, pendapatan daerah dan lain sebagainya, teman-teman bisa merujuk kepada Seki Statistik, Ekonomi Keuangan Internasional, kalau nggak salah ya, eh, singkatan dari itu. Data ekspor impor juga bisa dilihat dari data Seki. Lalu sumber data lainnya ada Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan teman-teman bisa lihat dari neraca perdagangan mitra dagang, neraca perdagangan bahan pokok penting, neraca perdagangan komoditas Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sumber data itu banyak kok teman-teman. Tinggal teman-teman belajar untuk mengeksplor dan juga mengeksplain kenapa data itu terjadi. Nah, itu eh, tugas teman-teman belajar sebelum teman-teman menghadapi skripsi. Karena kalau udah skripsi, itu udah lebih panjang lagi ya apa yang harus dilakukan. Bukan cuma eksploratory dan explanatory, tapi udah masuk ke yang tadi melihat korelasi atau hubungan sebab akibat gitu. Ini yang tadi. Untuk data ekonomi syariah, mungkin aku nggak banyak sumbernya ya. Mungkin teman-teman justru di sini lebih expert dalam data ekonomi syariah, atau mungkin tanyanya ke Ibu Luli. Kalau di sini informasi yang legit yang aku dapatkan itu ada beberapa dari State of Global Islamic Economy dari Dinar Standar. Lalu ada statistik perbankan syariah dari OJK, juga ada beberapa data dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia yang tadi aku dapatkan gitu. Ini sumber data dunia yang tadi sudah aku sebutkan, ada ITC Map, ada World Bank. World Bank itu punya Pink Sheet. Pink Sheet itu seluruh perekonomian, sektor eksternal, sektor internal dunia, bukan cuma Indonesia, ada di Pink Sheet itu tadi. Terus trading economics, ini yang tadi kita lihat trade agreement. Nah, menariknya, di sini ada nggak yang update soal Trump tarif? Maksudnya bukan update berapa tarifnya, lebih ke mendengarkan isu terkait, oh ada Trump nih naikin tarifnya untuk impor produk negara-negara. Ada nggak di sini yang update soal itu? Nah, mungkin Pernah dengar Ibu? Pernah nah dengar ya? Oke.
Jadi ada website namanya Tina Trade. Ini menurut aku websitenya lumayan apa ya? Lumayan memberikan insight ya. Karena dia juga tidak tidak hanya memberikan data, tapi dia juga memberikan informasi terkait dengan kalau misalnya nih negara ini melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat dengan penurunan tarif misalnya sebesar kan kita misalnya awalnya dapat berapa 32% terus diturunin ke 19% misalnya. Itu berapa sih penurunan atau kenaikan pendapatan kita itu bisa dari Tina Trade simulasi. Aku simulasiin sedikit ya. Mana share screen-nya tadi? Tina Trade. Ya ini. Sudah kelihatan Tina Trade-nya? Sudah, sudah. Oke. Tina Udah. Trade ini sebenarnya kita lihat banyak hal ya di sini. Misalnya trade agreement, negotiation, dan lain sebagainya. Misalnya current trade aja deh. Current trade Indonesia dengan, tadi aku udah pilih Indonesia dengan negara mitranya. Ganti deh. Change partner economy jadi United States ya. Coba. Hmm, Oke. Jadi di pas teman-teman masuk ke website Tinatret itu, teman-teman milih negara mana yang mau teman-teman analisis, misalnya Indonesia. Terus teman-teman milih partner country-nya apa sih, misalnya Amerika. Nanti kalau teman-teman klik di sini akan memunculkan perdagangan saat ini antara Indonesia dan Amerika. Contohnya nih, ekspornya Indonesia ke Amerika apa aja sih, gitu. Terus ini, jadi dia langsung ngeluarin dashboard dashboard yang mungkin teman-teman butuhkan gitu. Import sources dari Amerika, terus export destinationnya, kemana aja sih ekspornya Amerika, kemana aja sih ekspornya Indonesia gitu. Jadi dia lumayan interaktif ya. Terus tadi aku bilang ada tarif simulation, ini tarif simulationnya. Jadi misalnya tarif simulation ini, misalnya tarifnya, current tarifnya berapa? Ke berapa new tarifnya misalnya ke 19% gitu ya, apply. Nah, di sini nanti muncul nih 1964 komoditi udah di set new tarif ke 19% gitu ya. Sorry, 19. Apply. Malah kepencet lagi. Simulation. All set to sama dengan oh ya sama dengan lebih dari kurang dari nih sama dengan aja ya sama dengan 19% apply. Oh kok dia nggak mau? Ntar. Ya, 19%. Oh ini udah set ya. Nah, nanti yang paling bawah kalau nggak salah ya. Oke. Aduh maaf teman-teman. Loading. Ini harusnya berubah jadi 19 ya. Nanti teman-teman coba cek sendiri. Di sini new tarifnya dari berapa persen ke misalnya ke 19%. Naik ke 19%. Ini kan teman-teman tarif kita kan current tarifnya misalnya 0. Terus kalau diubah ke 19%, nanti teman-teman bisa lihat simulasi perubahan daripada income kita, GDP kita, pendapatan ekspor kita, dan juga trade creation dan trade diversion. Trade creation itu penciptaan perdagangan, volume perdagangan akibat dari penurunan atau peningkatan tarif. Trade diversion adalah pemindahan dari volume perdagangan, misalnya tadinya kita ekspornya ke Amerika jadi ekspor ke Chile, kita ekspornya tadinya ke Amerika jadi ekspor ke Cina gitu. Itu akibat dari penurunan atau peningkatan tarif dengan negara mitra gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ya, lanjut lagi ke materi kita. Maaf ya, aku back and forth soalnya kayak pengen praktek langsung gitu.
Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Ini ya apa link-linknya juga udah kita share ya tadi. Iya, heeh. Itu nanti slide-nya kalau mau di-share juga nggak apa-apa, Mbak. Nunggu resume mereka dikerjain dulu semua ya. Oh, sip. Oke, tadi kan udah cerita terkait dengan metode-metode yang metode untuk pengambilan atau menganalisis data ya, pengumpulan dan menganalisis data. Biasanya ini aku ambil dari bahan Kemenko Perekonomian, bahan yang terbuka. Eh, contoh dari exploratory data adalah seperti ini. Oh, kita mau lihat nih potensi ekonomi syariah dalam perekonomian Indonesia. Berarti apa sih data yang kita butuhkan? Kita butuhkan data Muslim Indonesia berapa. Kita butuhkan konsumsi rumah tangga terhadap PDB karena kita mau lihat potensi ekonominya. Itu berapa. Terus kita juga butuhkan data investasi industri makanan dan minuman. Kalau kita mau fokusnya ke makanan dan minuman. Terus kita lihat lagi ekspor bahan makanan dan minuman berapa. Dari data-data yang sudah kita kumpulkan tadi, muncullah cerita-cerita ini. Cerita-cerita yang dibangun oleh pemerintah berdasarkan data gitu. Nah, apa tujuannya nanti? Oh, tujuannya adalah kita mau meningkatkan investasi di sektor halal. Kita mau menguatkan regulasi dan memfasilitasi inovasi dari teknologi supaya ekosistem dari halal kita tuh berkembang seperti itu. Nah, data-data yang tadi dikumpulkan itu kita analisis dan kita buat tadi trennya, kita buat polanya seperti apa, kita lihat apa apa sektor yang tumbuh dengan cepat, apa sektor yang tumbuh kurang dan bagaimana itu cara kita untuk memetakan solusi untuk perbaikan industri halal di Indonesia seperti itu. Ini cuma contoh-contoh dari ini tadi ya. Aku udah berapa menit? Oh, udah. Oke. Selanjutnya ya ini masih sama. Jadi data-data yang tadi kita kumpulkan itu biasanya pemerintah narasikan. Tadi kan di seni membuat kebijakan publik itu di bagian terakhir adalah diseminasi atau narasi. Nah, diseminasi atau narasi itu lahir dari tadi identifikasi masalah, lalu pengumpulan mana nih buktinya, bukti dari data, terus list dari beberapa solusi yang ada dan pengambilan solusi yang paling tepat, lalu baru diseminasi. Diseminasi itu seperti ini, menceritakan, seni menceritakan. Karena kalau misalnya dilihatkan data mentah, itu tidak masuk ke dalam masyarakat. Makanya butuh seni persuasif, seni bercerita terkait data itu tadi. Gitu ya. Oke, itu aja. Sekarang kita masuk ke tips scholarship. Ini sebenarnya lebih ke cerita ya, Nggak cerita apa-apa. pengalaman untuk teman-teman lebih termotivasi lagi untuk mempersiapkan ke depannya. Pun kalau misalnya teman-teman nggak ber oh nggak ah saya S1 aja udah cukup gitu kan. Belum tentu teman-teman. Belum tentu kita eh ke depannya nggak tahu apa rencananya. Karena saya dulu juga mikir S1 aja udah cukup. Nggak kepikiran tuh mau ke S2 dan sebagainya. Tapi ternyata ada kesempatan dan ternyata tuh baik karena pendidikan itu salah satu kunci untuk kita keluar dari kemiskinan struktural ya. Jadi pendidikan bisa aku bilang, bukan bisa aku bilang, sangat penting untuk teman-teman S1, S2 sekarang udah, bahkan yang S2 itu udah banyak ya, bahkan sekarang itu masyarakat Indonesia sudah lebih maju untuk berpikir untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S3 gitu. Oke, teman-teman, perkenalkan dulu saya kemarin baru saja pulang tugas belajar dari seperti yang disebutkan sebelumnya oleh Ibu Luli, itu dari Australia Selatan menggunakan beasiswa Australia Awards. Jadi, oh pantesan ini kok panas, AC-nya belum dihidupin. Jadi untuk teman-teman kuliah lagi S2 itu sebenarnya ada beberapa beasiswa. Salah satu contohnya beasiswa yang Bu Luli dan juga saya terima yaitu beasiswa LPDP, itu beasiswa dari pemerintah Indonesia. Other than that, selain itu gitu ada beasiswa-beasiswa yang diberikan pemerintah negara lain untuk warga negara Indonesia. Wah, generous sekali ya pemerintah negara lain itu memberikan beasiswa untuk warga Indonesia.
Itu adalah salah satunya itu beasiswa Australia Awards. Apa sih tujuan dari beasiswa ini? Adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia dan menanggapi prioritas dari pembangunan sosial dan ekonomi, dan juga untuk mempererat nih hubungan bilateral kedua negara, Indonesia dan juga Australia. Dukungannya teman-teman nggak main-main. Kenapa saya bilang nggak main-main? Karena pertama, sebelum kita diberangkatkan, teman-teman tuh akan diberikan pelatihan pra-keberangkatan di Indonesia. Lalu diberikan program akademik pengantar, introductory academic program. Programnya apa aja sih? Programnya itu memperkuat bahasa Inggris kita sebelum kita terjun langsung nih di sana, di negara uh, English speaking country gitu ya. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya biaya kuliah. Biaya kuliah berapa sih di luar negeri itu? Jadi satu mata kuliah untuk program saya itu sekitar 60 sampai 70 juta. Sedangkan dalam satu semester itu 4 mata kuliah, jadi sekitar 240 sampai dengan 280 juta per satu semester. Jadi bayangin kalau 2 tahun berarti butuh 1 miliar. Wah, banyak ya. Iya, itu investasi sumber daya manusia sebegitu pentingnya, sebegitu mahalnya investasi yang diberikan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Makanya teman-teman dari sekarang itu kalau kalau dulu saya emang anaknya anak organisasi ya. Jadi organisasi itulah yang saya ceritakan ketika bercerita dalam aplikasi beasiswa saya gitu. Selain biaya kuliah apalagi sih? Oh, ada biaya hidup. Tenang teman-teman. Biaya hidup bahkan di sana eh kalau misalnya teman-teman udah terbiasa hidup sederhana, saya sih enggak yang maksudnya hidup sederhana itu masak mau masak sendiri gitu dan sebagainya. Itu teman-teman bisa menghemat banyak banget beasiswanya dan bisa menabung gitu. Terus ada biaya-biaya lainnya ya. Oke. Ini masih lama ya, mungkin nggak akan diceritakan lagi. Ini mungkin teman-teman bisa lihat sendiri apa sih requirement dan proses dari pendaftaran beasiswa. Pendaftaran beasiswa karena tadi ya yang dikeluarkan banyak, jadi yang harus disiapkan juga banyak. Kayak misalnya nyiapin dokumen segini banyak ya. Tapi ini melihatnya aja kok banyak. Ketika disiapkan itu tidak terlalu banyak. Cuma dalam. Tidak banyak tapi dalam. Jadi highlight yang beberapa hal yang em, aku eh, highlight di sini adalah esai, English test, dan beberapa referensi. Nah, teman-teman kan di sini kan jurusannya manajemen mutu halal ya. Australia itu juga salah satu negara yang concern dengan mutu halal karena karena dia eksportir daging dan dia mau masuk ke Indonesia sebagai populasi yang lumayan banyak gitu ya. Makanya dia mengadakan beberapa short course atau beberapa pelatihan-pelatihan yang terkait dengan halal. Mungkin salah satu contohnya ada pemateri yang kemarin memberikan Pak materinya Zen. ya. Iya, Ya, iya Pak Zen. itu dari short course halal terkait halal ya. Iya, itu jadi manajemen mutu halal itu salah satu concern dari beberapa pemerintah lainnya karena Indonesia itu pasar ya teman-teman. Kita tuh punya populasi besar banget. Kita merupakan pasar di dunia gitu kan. Pasar yang besar nih yang dilirik banyak negara. Jadi kebijakan-kebijakan kita itu juga menentukan arah dari kebijakan mereka gitu. Oh, kita concern halal. Oh, negara lain juga mau mau lihat nih bagaimana cara kita memproduce halal slaughter. Apa tuh? Ya. Terus bagaimana kita memproduce sertifikat halal itu seperti apa. Nah, makanya di sini ya ini tugas teman-teman mumpung ini jurusannya masih apa ya, seksi sekali ya, seksi dan juga nggak banyak ya universitas-universitas yang banyak yang punya jurusan ini gitu. Oke. Lalu ini lebih ke curhat ya jadinya. Em, Kehidupan di University of Adelaide gitu ya. Adelaide itu mungkin teman-teman nggak banyak tahu. Adelaide adalah salah satu kota di Australia bagian selatan. Jadi kalau teman-teman tahu Australia itu mungkin terfikirnya Melbourne, Sydney gitu ya, atau Canberra ibu kotanya. Melbourne, Sydney, Canberra ada di sebelah kanan bawah Australia. Sebelah kiri paling di bagian baratnya itu ada Perth, Australia Barat. Nah, kita tuh di bagian bawah, saya Adelaide itu di bagian bawah Australia bagian bawah gitu. Uh, uh. Kotanya kecil,
eh, tapi vibrant. Eh, Ya, ini lingkungan kampusnya. Mungkin kalau teman-teman suatu saat punya rezeki untuk berlibur ke Sydney atau karena tren liburan itu bukan sebuah hal yang tidak lazim lagi ya, sudah menjadi lazim ya. Nanti ke depannya mungkin banyak teman-teman yang suntuk dikit ke ini karena tiket pesawat sudah murah kayak sama aja kayak ke apa namanya Sulawesi dan sebagainya gitu. Kalau mau teman-teman mau liburan ke Australia dengan jumlah lokalnya lebih banyak daripada orang Indonesia yang nggak pengen ketemu lagi nih orang Indonesia di luar negeri gitu lagi pengen yang benar-benar mengasah bahasa Inggris misalnya pengen seperti itu. Adelaide ada salah satu kota yang menawarkan itu karena di sana mahasiswanya karena aku banyak dengar dari teman-teman ini ada ini ya. Oh iya, karena aku banyak dengar dari teman-teman aku yang kuliah di luar negeri lebih banyak ketemu orang Indonesia dibandingkan orang lokalnya. Lebih banyak ketemu international student lainnya kayak orang misalnya dari negara lain bukan orang lokalnya. Sedangkan kalau teman-teman mau cari orang lokalnya di mana gitu, itu emang beberapa kota agak sulit karena emang lebih banyak international student daripada orang lokalnya. Sedangkan di Adelaide ini enggak di sini lebih banyak orang lokalnya. Kenapa sih? Oh, kenapa emang ngapain mendewakan orang lokal? Nah, teman-teman, kalau menurut aku belajar ke luar negeri itu adalah ingin mempelajari budaya, sesuatu hal yang berbeda dari apa yang biasa kita pelajari di sini sehingga eh, wawasan kita lebih terbuka terhadap beberapa opsi yang ada dengan tetap memegang teguh keimanan kita ya. Seperti itu. Jadi bukan yang liberal-liberal banget, tapi lebih ke terbuka dengan beberapa opsi dan pemikiran orang lain tuh seperti apa gitu. Salah satunya dengan cara belajar dari orang lokalnya gitu. Ya itu aja. Oh iya, nih pembelajaran di kalau teman-teman kuliah di luar negeri. Aku nggak tahu kalau misalnya di Universitas Siliwangi banyaknya kayak tesnya itu open-ended question atau multiple choice. Jadi pasti multiple choice. Pilihan ganda atau esai banyaknya. Tergantung dosen sih Mbak. Jadi ini juga kita kan didorong untuk project based learning. Jadi beberapa juga project based learning selain multiple choice sama apa penjelasan essay based on dosennya Oh. masing-masing. Oh gitu, iya. Kalau di luar itu lebih banyak open-ended question. Jadi dilatih untuk critical thinking dibandingkan menghafal. Jadi latihannya itu lebih banyak kita baca dan kita langsung menuliskan gitu. Nggak baca terus memorizing sesuatu gitu. Ya ini lingkungan kampusnya. Di sana walaupun kuliahnya susah, aku akuin susah-susah banget. Cuma environment-nya itu mendukung. Kayak kalau misalnya kalian butuh untuk nulis policy brief, akan ada writing center, terus ada namanya itu Studio City juga untuk mengkoreksi apa-apa tugas kita dan sebagainya. Selain ChatGPT ya, ini jadi the real person yang mengkoreksi gitu. Terus karena aku ngambil economics dan economics itu heavy on math, matematikanya lumayan kuat gitu, lumayan banyak cacing-cacingnya. Di sana ada namanya Econ Drop-in Center. Jadi teman-teman bisa berkonsultasi kapanpun teman-teman mau di jam kerja ke Econ Drop-in Center gitu. Dan banyak fasilitas-fasilitas lainnya yang nggak perlu khawatir untuk kuliah di luar negeri. Percayalah, kuliah di luar negeri itu membuka banyak kesempatan dan membuka banyak pemikiran yang lain yang teman-teman bisa adapt dalam kehidupan teman-teman. Contohnya kalau aku tuh dulu aku anxiety dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Kenapa kenapa ada terus nih pekerjaan? Aku takut aku tidak memenuhi ekspektasi. Tapi setelah aku keluar negeri itu menjalani pekerjaan itu aku lebih chill. Oh, ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, ada sesuatu yang perlu kita kontrol gitu. Nah, itu aku pelajari 2 tahun lamanya di sana seperti itu. Kehidupan kampusnya seperti ini. Em, jadi banyak banget komunitas Muslim juga di sana dari negara-negara Muslim. Hmm, selain
belajar, aku juga bekerja dan juga ikut volunteering di kampus. Yang mana ternyata volunteering itu salah satu way for uh, get the job ketika lulus gitu. Sama sebenarnya kayak teman-teman di Unsil. Jadi untuk mendapatkan uh, untuk Komunikasi itu kan melatih seni kalian berbicara, kalian jadi ketua pelaksana dan lain sebagainya, itu seperti itu. Ya, ini pengalaman volunteering. Ini kotanya mungkin singkat aja, kendaraan dan lain sebagainya. Iya. Oh iya, tentang halal tadi. Saking pedulinya mereka terkait dengan halal, em, toko-toko yang menjual daging halal. Di sana kan daging banyak banget ya tokonya ya. Tapi untuk kita kan kalau persyaratan halal kan bukan hanya daging itu bukan daging babi atau daging eh, yang tidak bisa dimakan orang yang tidak halal gitu kan, tapi juga kan penyembelihannya, proses penyembelihannya dan lain sebagainya itu juga dilihat. Nah, ini biasanya toko-toko halal yang ini itu ada orang lokal, tapi banyaknya itu kayak orang Afghanistan, orang Pakistan dan lain sebagainya yang berada di eh, jualan di toko-toko halal seperti ini gitu. Jadi it's easy to get uh, halal product there. Dan juga easy to cook everything about Indonesian gitu. Dan musimnya di sana cantik musimnya. Oke, aku kira segitu aja sharing dari aku. Em, semoga semoga masuk ya apa yang tadi dipelajarin. Tapi kalau misalnya enggak, bisa baca lagi. Kalau misalnya belum nih, belum mengerti banget, bisa baca lagi dan bisa aku saranin untuk praktikkan tadi membuka website-website yang aku cantumin di dalam materi aku gitu. Ya, back to Mbak Iin, Mbak Luli. Terima kasih banyak, Bu Sonia. Masya Allah sekali ya teman-teman, materinya luar biasa. Kita jadi tahu banyak hal, termasuk tadi ya website terkait sumber data, thread international thread juga saya baru undang. Padahal dulu sempat ikut workshop dari WTO, tapi nggak nih, ini Masya Allah banget. Ini kebetulan ini kan Bu Tuti juga nggak cuma ngajar statistika ya, Bu Tuti juga ngajar perekonomian Indonesia. Jadi sangat bermanfaat ya buat Bu Tuti juga dan teman-teman di HR, nggak hanya di MMH. Nah, mungkin untuk teman-teman nih, saya rasa ada banyak pertanyaan dari para peserta. Atau kalau dari Bu Tuti juga ada yang mau ditanyakan juga boleh ya Bu Tuti ya, baik terkait data ataupun terkait dengan tadi scholarship seperti itu. Silahkan untuk teman-teman boleh raise hand dulu kalau yang ingin bertanya biar kita satu-satu. Kalau di kelas mah yang ini apa kritis gitu ya. Nah kalau kayak gini nggak tahu nih, masih malu-malu atau gimana. Silakan Sisi atau Ina atau Hada atau yang lain boleh raise hand dulu kalau mau bertanya. Atau mungkin sharing aja apakah materinya terlalu sederhana atau terlalu berat justru gitu. Jadi nanti kita bisa sesuaikan apa. Jadi kan inti dari ininya kan ingin teman-teman bisa menganalisis data untuk penelitian seperti itu. Ya benar, sangat relate kok Mbak Yana dengan materi yang dari semester lalu ya. Semester lalu statistika sudah mereka dengar ada korelasi dan sebagainya. Kemudian semester ini metrika, kemudian di semester satu mereka juga udah tetap matematika ekonomi gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu rangkum beberapa hal dan sumber data inilah yang masih sangat minim ya buat kita gitu di ini terutama gitu ya. Mungkin silakan Nadia, Siti dan kawan-kawan kalau mau bertanya atau mau ditanya di zona bisa sambil nunggu motivasi. Silakan Siti mungkin kalau kemarin ini nanya atau gimana? Ya, bentar.
Atau aku mau nanya deh, ada nggak sih di sini yang berminat untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri? Kayaknya Oh iya. saya yakin banyak yang berminat, ya, tapi mau effort nggak? Nah, mungkin itu pertanyaannya. Ya. Kita dimulai dari bahasa Inggris dulu. Doakan saya, Bu. Siap. Oke, Enggak, ini gitu nggak Assalamualaikum apa-apa. Kak. Ada yang nanya nih Mbak di kolom chat. Izin bertanya mengenai beasiswa ke luar negeri, terutama di Australia Kak. Saya lihat beberapa persyaratan terhadap IELTS. Untuk pelaksanaannya dan pendaftaran tesnya itu seperti apa Kak? Dan gambarannya dan berlaku untuk berapa lama? Oke. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Iya betul Mbak Sakila, makasih banyak Mbak Sakila udah nanyain terkait ini. Aku juga lupa mengadres ini. Persyaratan paling utama dalam daftar beasiswa adalah bahasa Inggris di beasiswa apapun. Eh Persyarat tes IELTS ataupun tes TOEFL itu biasanya diterima. Untuk beasiswa Australia itu diberikan kemudahan teman-teman biasanya. Beasiswa lainnya itu mintanya 6,5 untuk IELTS atau setara 6,5 itu 550 mungkin ya Mbak atau 580 ya TOEFL-nya. Sedangkan beasiswa Australia Award itu hanya minta 5,5 untuk IELTS-nya. Kenapa? Karena aku tadi jelasin ada pelatihan pra keberangkatan. Jadi kalau teman-teman nilai IELTS-nya masih sedikit tapi teman-teman sudah layak berdasarkan interview dan juga dokumen teman-teman punya kontribusi nyata dan layak untuk diterima beasiswa tersebut, nanti teman-teman dapat pelatihan tuh. Pelatihannya lumayan lumayan panjang gitu ya, lumayan tergantung dengan skor IELTS teman-teman. Skor TOEFL atau IELTS, kalau misalnya teman-teman tes, itu biasanya berlaku 2 tahun. Jadi kalau misalnya tes itu biasanya mendekati beasiswa aja, gitu, mendekati pembukaan beasiswa seperti itu. Tapi karena tesnya itu lumayan merogoh kocek ya Mbak In ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan itu dengan matang, dengan cara apa? Belajar. Sekarang udah banyak banget dari ChatGPT aja kita bisa pakai prompt-prompt untuk belajar IELTS ataupun TOEFL tuh udah mudah banget dan di YouTube dan juga banyak les-les yang bahkan gratis ya, itu bisa banyak kita temuin. Kalau mau ada beberapa eh apa namanya website untuk belajar TOEFL ataupun IELTS nanti aku bisa kirim ke Bu Luli. Nanti Bu Luli bisa share ke teman-teman semua. Jadi mulai dari sekarang karena IELTS, TOEFL it's not only for scholarship ya, tapi juga buat daftar kerja itu juga dibutuhkan beberapa tempat kerja yang eh, yang bagus lah ya itu membutuhkan sertifikat bahasa Inggris gitu. Dan aku yakin kan teman-teman di sini Gen Z atau Gen Alpha nih. Gen Z lah ya. Gen Gen Z itu eh, orangnya mudah mencari informasi, mudah banget untuk nyari informasi dan mudah untuk melakukan sesuatu, tapi biasanya Gen Z itu kurang di strategi gitu. Jadi kan ada strategi ada taktik ya. Gen Z itu biasanya kuat di taktik, tapi yang kuat di strategi itu gen-gen milenial, gen-gen boomer itu karena udah banyak menjalani hal-hal sebelumnya gitu. Sudah hidup lebih lama gitu ya. Iya, boleh Mbak siapa Mbak Ina ya? Ya, ini luar biasa ya. Sebenarnya di sini alhamdulillah ada fasilitas ya Bu Sonia. Jadi kami itu ada namanya IPA bahasa. Ya, IPA bahasa itu yang membantu teman-teman untuk pelatihan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahkan bahasa lain. Dan itu silakan dimanfaatkan gitu ya. Termasuk informasi TOEFL, IELTS itu juga ada gitu ya. Nah teman-teman memang nggak bisa instan untuk belajar bahasa. Memang harus dimulai dari sekarang dan alhamdulillah kemarin sudah terlatih dengan internasional webinar. Mereka kalau event juga mereka MC-nya double ya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah mungkin dari situ ya confidence-nya mungkin nanti conversation in English juga jadi terlatih seperti itu. Nah ini ada yang mau bertanya Ina, boleh langsung on mic Ina? Enggak Ina? Ina ini salah satu aktivis juga. Jadi silakan aktivitasnya di list dari sekarang. Jadi nanti pas daftar beasiswa udah nggak bingung nyari bukti-buktinya termasuk hari ini ya itu
ada bukti-buktinya itu dirapikan. Ina mana Ina tadi? Kita mau nanya. Enggak Ina online? Kamu mau by chat? Ini suaranya belum muncul Ina. Oke, silakan Ina. Yang lain juga boleh kalau masih mau nanya. Ini waktunya Masya Allah masih panjang ya. Bu Sonia sudah meluangkan waktu berharganya nih. Speakernya bermasalah. Ya, nggak apa-apa. Ambil nunggu. Cici mau nanya nggak? Di sini. Ini yang laki belum ada suaranya. Dari kemarin yang perempuan. Gitu. Nah, mungkin sambil nunggu Ina ya, Bu Sonia. Jadi mungkin ada nggak ya, maksudnya dari Ibu Sonia ini tips bagaimana ketika suatu isu itu baru terdengar misalnya, terus kita pengen nih meriset tentang itu, apa sih yang perlu kita lakukan pertama gitu. Sementara data kan masih terbatas, itu hanya kayak penyampaian dari deputi mana atau dari kementerian mana, tapi kita langsung pengen penasaran dan mulai meriset itu. Kita breakdown data yang bisa kita olah itu seperti apa ya Bu Sonia? Ya, paham. Kayak misalnya ada isu yang dilemparkan, misal apa ya isunya? Ya, ada isu yang dilemparkan oleh pemerintah seperti itu ya. Terus kita mau riset itu lebih jauh gitu, sedangkan datanya masih terbatas. Atau ada isu terkini yang emang baru terjadi di tahun ini aja gitu ya. Cara cara mudahnya mungkin adalah mimicking. Mimicking itu meniru data dari negara lain. Karena fenomena yang terjadi dalam sebuah negara biasanya sudah pernah juga terjadi dalam di negara lain. Atau fenomena yang serupa tapi tak sama. Misalnya eh, misalnya aja apa ya? Gampangnya fenomena eh ini deh, bencana alam gitu ya. Bencana alam yang tidak pernah terjadi sebelumnya, misalnya tsunami gitu. Kita mau meneliti terkait dengan dampak dari tsunami ini. Oh, ini nggak pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lainnya misalnya gitu kan. Kalau udah pernah terjadi di negara lainnya akan lebih mudah ya kita mendapatkan literatur review gitu, pengumpulan data melalui literatur review. Tapi kalau belum pernah juga terjadi di negara lainnya apa? Oh, lihat pendekatan yang serupa. Tsunami ini mirip fenomena seperti apa sih? Oh, mirip fenomena banjir bandang misalnya seperti itu. Jadi lihat pertama mimicking itu lihat best practice dari negara lain gitu, meniru apa saja yang sudah pernah dilakukan penelitian lain terkait hal yang serupa, hal yang sama di negara lain atau melihat hal yang serupa tapi tidak sama. Seperti itu biasanya aku, Mbak. Oke, terima kasih banyak. Gimana nih, Nah? Udah belum? Beda Oh, udah. Ibu, mohon maaf. Ya apa, Mbak Ina. Keren banget loh bisa ngomong. Raise hand. Ya. Em, izin nanya ya, kakak, kakak apa Ibu? Boleh dua-duanya. Kakak aja ya. Eh, izin nanya gitu. Kalau misalkan website atau sistem buat kita itu untuk ngambil data, kayak misalkan portal pemerintah, lalu dashboard statistik, atau sistem pendataan digital itu mengalami sebuah eh, tidak kesinkronan dalam sebuah datanya gitu. Nah, tentu gitu kan hal tersebut itu bisa berdampak pada data yang akan kami input atau analisis. Nah, jika dalam kondisi seperti ini, bagaimana gitu cara terbaik kami, khususnya para mahasiswa,
untuk mengatasi ketidakakuratan tersebut. Nah, lalu apakah ada langkah untuk verifikasi tambahan atau sumber data alternatif ataupun metode validasi tertentu yang dapat kami lakukan agar hasil dari analisis kami itu tetap dapat dipertanggungjawabkan meskipun untuk sumber datanya itu masih bermasalah. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Ina. Langsung aku jawab ya Bu Luli. Ibu Lilinya lagi 2 Zoom kayaknya. Oke, jadi yang aku ngerti, nggak apa-apa, aman. Jadi misalnya ada perbedaan data gitu misalnya aja ya, ada perbedaan data antara kementerian satu dengan kementerian lainnya. Yang harus teman-teman lakukan adalah cross-check sumber datanya, karena biasanya kalau misalnya data perekonomian itu kan ngacunya ke BPS. Even ThreadMap, tadi kan aku tunjukin ada website yang namanya ThreadMap ya. ThreadMap itu pun dapat data Indonesianya dari mana? Dari BPS. Jadi kalau ada perbedaan misalnya antara Kemenko Perekonomian dengan kementerian lain-lainnya, cek di data BPS itu tadi. Terus misalnya ada perbedaan antara BPS dengan misalnya World Bank gitu ya. Eh, Cek perhitungannya karena data itu pengumpulan data itu ada metode pengumpulannya. Ketika metode pengumpulannya salah, bukan salah, berbeda, maka akan berbeda juga data yang dihasilkan, tapi biasanya tidak begitu jauh. Nah, teman-teman bisa justifikasi sendiri mau memilih data yang mana. Misalnya teman-teman mau memilih data yang World Bank gitu. Teman-teman bisa justifikasi karena data lainnya adalah data World Bank, data negara lainnya saya mengambilnya bukan dari statistik negara yang bersangkutan, tapi dari data Bank Dunia. Jadinya saya mau jadikan satu, meskipun data Bank Dunia itu berbeda dengan data BPS, maka yang akan saya ambil adalah data Bank Dunia. Sebenarnya dalam sebuah penelitian itu namanya adanya justifikasi kenapa teman-teman milih itu. Pengambilan keputusan itu perlu justifikasi. Justifikasi itu yang menjadi alasan eh, terbentuknya sebuah pilihan gitu. Jadi kalau misalnya jangan ragu kalau misalnya teman-teman oh ini yang penting udah yakin oh ini bener saya ngambil datanya dari website Bank Dunia gitu ya. Bener kok ini datanya dari Bank Dunia gitu kan. Terus ada orang yang mempertanyakan, itu kok datanya segitu ya? Saya dapat data berbeda loh dari data yang punya Anda. Oh, Anda Mbak Ina bisa langsung jawab, oh saya dapatnya dari Bank Dunia dengan metode pengumpulan datanya seperti ini. Slightly different misalnya kalau data ekspor. Oh, kalau data Bank Dunia itu ngambilnya dari FOB metodenya. Kalau yang dari misalnya data dari BI ngambilnya dari CIF gitu metode pengumpulannya. Makanya slightly different karena ada komponen yang tidak dihitung di situ. Nah, itu bisa dijustifikasi seperti itu. Gitu sih menurutku. Misalnya insight-nya Masya Allah sekali ya. Gimana Ina, ada tanggapan Ina atau ada yang mau bertanya lanjutan juga boleh loh. Oh, Firdaus. Nah, ini dari mahasiswa FCR Bu Sonia. Ini lagi skripsian nih. Dan Daus ini cukup berprestasi dan juga good in English tuh ya. Kemarin udah juara juga internasional debate ya tahun lalu ya di UPI gitu. Nah, ini sambil nunggu ini ya Daus bentar. Saya share link yang saya cari tadi itu ada tentang report terkait halal. Jadi sebenarnya asal teman-teman cari keyword-keyword yang pas ketemu aja kok. Karena sekarang dunia mulai melirik halal. Dan kemarin Pak Zen itu ngasih insight luar biasa banget Bu Sonia dari pelatihannya beliau dan juga berharap bekerja sama untuk Bapenas. Ya, mungkin kalau Bapenas kemudian bisa nih dari Kemenko mungkin ya untuk adanya hal development yang nggak cuma tahun tapi 5 up to 10 years karena ini memang harus jangka lama ya soalnya kalau itu ekosistem gitu dan jadi database-nya itu harus benar-benar bisa dikumpulkan dalam jangka waktu lama. Nah mungkin itu aja insight. Jadi kemarin masih nyambung meskipun beda mata kuliah ya. Oke sekarang Firdaus silakan boleh bertanya Firdaus.
Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk untuk Ibu Sonia, mungkin saya ingin meminta pencerahannya karena beberapa orang bilang bahwa ini terkait scholarship Ibu. Beberapa 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 orang bilang bahwa S2 itu bagi orang-orang yang emang sudah tahu plan ke depannya tuh bakal bekerja di bidang yang membutuhkan S2 atau S3 dan contohnya adalah dosen. Sedangkan saya sendiri kurang berminat untuk menjadi tenaga pendidik dan tidak tahu nantinya harus apa kalau S2. Jadi apakah sehabis S1 ini langsung S2? Tapi ada juga yang bilang bahwa kalau langsung S2 tanpa dengan pengalaman bekerja, nanti perusahaan yang kita lamar tuh terkadang akan sungkan menerima S2 karena tanpa pengalaman dan juga kalau S2 kan takutnya meminta gaji yang gede. Intinya ada halangan seperti itu. Nah, menurut Ibu, karena S2 itu kan penting sekali ya, Bu. Apakah saya harus setelah S1 ini langsung ambil saja atau saya bekerja dulu di sini beberapa tahun kalau emang ada jenjang karir yang mengharuskan saya ambil S2 baru ambil S2. Tapi jika ditakutkan nantinya tidak ada jenjang karir yang mengharuskan S2 dan pada akhirnya sampai tua nanti saya tidak S2 gitu ya Bu. Sedangkan pendidikan yang kan penting sekali ya Bu sampai S2 atau S3. Nah, menurut Ibu bagaimana? Apakah saya harus mengambilnya setelah lulus sekarang atau bagaimana, Bu? Dan juga nantinya selain menjadi dosen biasanya menjadi apa sih, Bu, kalau untuk S2 atau S3? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Langsung dijawab ya, Bu Luli. Iya, visioner sekali sepertinya ya Mas Firdaus ini. Cina. Oke, em, benar, benar Mas. Jadi S2 itu perlu pemikiran yang matang. Itu tadi, perlu langkah yang matang. Perlu mikir juga, tadi kan ada di slide aku sebutkan, mikir dulu nih, kenapa sih harus S2? Ngapain nih gue S2 tiba-tiba gitu kan. Nah, jadi kalau biasanya kalau baru lulus itu jarang banget ada yang langsung mau melanjutkan S2 kecuali emang kiprahnya emang tujuan utama aku mau jadi tenaga pendidik. Kalau Mas Firdaus nggak pengen jadi tenaga pendidik, berarti Mas Firdaus fokus dulu ke karirnya. Nah, biasanya di karir-karir itu, mau kerja dimanapun, jadi tenaga pendidik, jadi dosen, jadi banker, jadi apapun, itu biasanya ada namanya peta karir, peta sekolah gitu di setiap pekerjaan teman-teman. Kayak misalnya aku bukan tenaga pendidik nih, aku ASN, tapi ternyata untuk menjabat di suatu jabatan tertentu, misalnya level analis media kita nyebutnya. Salah satu syaratnya adalah sudah S2. Nah, ketika kita S2-nya pas kita mau menuju level media, itu berarti kita akan menanggalkan dulu apa namanya jabatan kita yang sekarang gitu. Kalau media berarti sudah muda namanya ya. Bu Luli tahulah ini. Eh, itu berarti kita menanggalkan dan menanggalkan juga gaji-gajinya dan mengorbankan tuh itu pengorbanannya akan lebih banyak dibandingkan kita S2-nya sekarang nih. Sekarang ini ketika masih menjadi tenaga pelaksana gitu. Oh, mikirnya kan belum penting-penting banget. Oh, ternyata karir kita naik terus dan ternyata pas mau naik ke sebelah sini ternyata ada syarat nih S2 gitu. Jadi lihat di peta karir Mas Firdaus nanti kalau misalnya mungkin nanti Mas Firdaus bekerja di BPJPH atau bekerja di industri halal, misalnya apa ya, ekosistem industri halal tuh apa ya Mbak? Misalnya di Kementerian Agama Ada atau ada di sana. iya, atau di Jadi finance, ekonomi syariah dan sebagainya. Itu lihat juga peta jabatannya, peta karirnya. Tapi kalau misalnya emang bukan mau jadi tenaga pendidik, emang yang hal yang pertama yang harus diperlukan adalah eh, melihat dulu pekerjaannya gitu. Apa? Ya, tapi eh, tidak ada salahnya adalah untuk mempersiapkan. Mempersiapkannya apa? Mempersiapkannya adalah dengan mengisi CV teman-teman karena CV adalah salah satu syarat. Mengisi CV itu bukan hanya menuliskan apa yang dilakukan ya, tapi juga apa ya?
menjadikan itu marwah teman-teman gitu. Oh, aku adalah misalnya aku pribadi, aku adalah trade specialist. Aku menganggap diriku adalah spesialisasi international trade. Jadi di CV-ku dan apa yang aku lakukan sebelumnya berhubungan dengan international trade sehingga aku bisa menceritakan kontribusi nyataku di bidang ini, international trade ini. Kalau Mas Firdaus di bidang manajemen mutu halal ini gitu. Jadi sudah di-align kan, oh aku ikut organisasi yang berkaitan dengan manajemen mutu halal. Aku misalnya ikut BEM, aku ikut Badan Eksekutif Mahasiswa dan aku masuk dalam jajaran tim nyebutnya apa? Tim satu misalnya. Tim satu adalah tim terkait dengan kajian dan aku pernah membuat kajian tentang eh, mutu halal produk X yang untuk menembus pasar ekspor Y misalnya seperti itu. Jadi di-align-kan setiap kalau kalau aku melihatnya kan banyak sekarang tuh podcast in our twenties gitu kan atau banyak podcast-podcast anak-anak milenial ataupun boomer itu memberikan nasihat eh, aku akan melakukan ini ketika aku 20 umur 20-an gitu kan. Nah, jangan sampai menurut aku jangan sampai teman-teman itu menyesali sesuatu yang sudah menjadi pas gitu kan. Jadi kan di sini tuh bagian perencanaannya seperti itu Mas Firdaus. Baik Kak, terima kasih. Jadi untuk sekarang mungkin lebih mempersiapkan dirinya ya Kak ya. Terlebih bahasa Inggris juga belum terlalu fluent in English gitu dia dan mungkin lebih ke diri sendiri juga kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakuin biar nantinya kalau emang ada kesempatan udah ready gitu. Mungkin seperti itu. Betul, betul sekali. Terima kasih. Sama-sama. Halo, terima kasih udah membuka insight pertanyaan ya untuk Fir. Ini Firdaus kebetulan jurusannya ekonomi syariah gitu ya Oh, dan memang ekonomi aktif public speaking dan juga di bahasa Inggris ya lomba-lomba apa namanya duta-duta ya gitu ya syariah. sebagai perwakilan. Jadi cukup aktif. Nah teman-teman MMH semoga ini jadi role juga karena MMH ini kan belum punya kakak kelas nih angkatan pertama. Jadi silakan bisa belajar banyak dari teman-teman mahasiswa ekonomi syariah seperti itu. Nah ini udah 11.30 teman-teman dan ini udah 1,5 jam nih kita duduk. Kalau mau peragangan silahkan ya Bu Sonia juga mungkin udah pegel nih 1,5 jam duduk ya di depan kamera laptop gitu ya. Kalau ada yang nanya ini nanti insya Allah mereka jam 1 ada kuliah juga sih. 1 atau setengah 1 sama Bu Listia ya. Setengah 1 ya sama Bu Listia ya mata kuliahnya ya. Oke. Kalau memang belum ada atau nanti kalau memang ada susulan ya atau pengen nanya nanti bisa lah ya lewat saya nanti saya tanyakan ke beliau ya dan semoga kita bisa mengundang langsung sih ya pengennya sih bisa langsung main ke Tasik Oh Tasik iya, gitu ya. Nah mungkin itu aja ini Bu nggak pernah Sonia ke terima Tasik. kasih. Belum pernah ya? Belum pernah, belum Itu pernah Bu Luli. Ayo. lah ya, nanti bisa ke sini ya. Masya Allah, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bu Soni atas kesediaannya dan juga atas waktu, ilmu, tenaga. Ini kan effort banget ya bikin PPT yang luar biasa untuk anak-anak kami sehingga bisa membuka wawasan yang cukup luas ya. Karena saya pribadi kalau ngandelin dosen tuh kurang sebenarnya. Belajar itu dari mana aja teman-teman. Dan teman-teman jangan membatasi diri. Oh manajemen mutu halal belajarnya MMH doang. Enggak, kalian boleh banget belajar international trade, risk management, karena itu semua saling berkaitan. Apalagi nih halal ya, MBG lah, nanti produk yang diekspor lah, nanti ada kampung haji juga nih yang digagas oleh BPKH dan Kemenak, pasti membutuhkan ekosistem. Jadi nggak apa-apa teman-teman bisa ya barangkali bisa di dan juga menjadi salah satu itu dari saya sebagai moderator, tapi sebelum ditutup mungkin boleh dibantu operator. Kami ada sedikit kenang-kenangan ya Bu Sonia berupa sertifikat penghargaan kepada para narasumber kami yang sudah berkenan hadir. Mungkin boleh di share screen kan untuk penyerahan sertifikat dari program studi manajemen mutu halal Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi pada Ibu Sonia Anggun Andini. Berikut sertifikatnya, semoga diterima dan semoga bermanfaat. Baik, terima kasih banyak pada operator dan mungkin Bu Sonia sebelum kita tutup ya acara hari ini,
boleh nggak ya ngasih closing statement ataupun penyemangat nah ya, untuk mahasiswa ini ya di fakultas kami ataupun nanti barangkali ini ada yang dari publik juga join, boleh banget nih closing statementnya. Boleh di off kan dulu share screen-nya Nadia, thank you. Mhm. Mas ya bisa. Iya, penyemangat. Hmm, apa ya Mbak? Oke, kalau untuk beasiswa, em, sebenarnya ini nggak berlaku untuk general ya. Ini yang aku katakan untuk beasiswa. It's always seems impossible until it's done, kata Nelson Mandela ya. Jadi semua itu tuh kerasa nggak nyata, kerasa nggak mungkin nih bisa diraih, didapat sampai dengan kamu eh, menyelesaikan semua hal, menyelesaikan semua tik dari persyaratannya gitu. Jadi inti dari semua hal adalah memulai, teman-teman. Memulai itu inti dari nggak cuma beasiswa kalau yang ini ya. Memulai adalah inti dari selesai gitu. Jadi kalau aku, karena kan banyak kalau permasalahan Gen Z saat ini adalah malas memulai ya. Sehingga nggak jadi-jadi itu barang gitu kan. Tapi kalau kamu once kamu udah memulai, aku yakin eh, itu bakal mendorong kamu untuk menyelesaikan sebuah apa namanya pekerjaan. Dan yang tadi sekalipun materinya banyak heavy on um, data di awal, tapi yang di akhir tentang scholarship, aku mau bilang kalau scholarship atau pendidikan itu benar-benar merubah hidup aku. Karena aku bukan dari keluarga yang mampu, aku datang dari keluarga yang lumayan struggle. Tapi aku bisa merubah itu semua. Itu aku yakin karena pendidikan salah satunya. Uh, Allah kasih jalan. Pendidikan adalah perantara aku untuk hidup menjadi lebih baik gitu. Cerita struggle-nya nggak mungkin diceritain di sini karena kita bukan sesi motivasi, tapi Baluli tahu lah gimana struggle-nya. Aku dan teman-teman di sini, kalau teman-teman merasa nggak mungkin nih gue dari keluarga yang seperti ini, nggak mungkin gue bisa dapat beasiswa, nggak mungkin gue bisa kuliah, coba dulu teman-teman, siapa tahu Allah kasih perantaranya itu dari itu tadi beasiswa. Itu aja mungkin Mbak. Masya Allah, terima kasih banyak atas semangat dan motivasinya. Mahasiswa menjadi kami benar ya, teman-teman break the limit. Kita nggak perlu melihat background seperti apa, yang penting kita mau memulai dan mau mengubah nasib di masa depan kita dengan kita berusaha dari sekarang. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah dan salah dan banyak keterbatasan teknis ini ya. Dan ini alhamdulillah baru mau mulai monet penelitian kami, jadi pas banget waktunya. Sibuk Mungkin banget. kita cukupkan sampai ya, sibuk banget nih. Ya, semuanya sibuk akhir tahun ya. Jadi makasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah bertanya. Terima kasih juga panitia ya. Um, dari Plot of View, Kristi dan kawan-kawan yang sudah membantu acara ini. Masya Allah, bisa juga ke sana dan alhamdulillah Bu Sonia berkenan meluangkan waktunya. Sekali lagi hatur nuhun ya Bu Sonia, ini sehat selalu, sukses karirnya, terus menebar manfaat ya untuk umat ya, sebagai pelayan publik ya, kita sebagai PNS sebagai pelayan publik seperti itu khadimal umat. Begitu ya teman-teman, mohon maaf kalau ada salah dan salah dan hilang. Ini juga pas banget udah azan. Kita tutup acara guest lecture program studi manajemen butuh halal mata kuliah ekonomi syariah yang ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Sekali lagi tipsnya adalah segera memulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit. Dadah. Aku izin live Sama. ya.